Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kota Bahagia. Sekolah adalah pintu gerbang masa depan. Tugas saya bukan hanya mengurus administrasi, namun memastikan seluruh ekosistem di sini terus bertumbuh membentuk pribadi tangguh dan berkarakter mulia. Sebagai kepala sekolah dan sekaligus fasilitator pembelajaran mendalam, PM, di awal tahun ajaran 2025-2026, saya melihat secara langsung ada ketakutan kegalan dalam mencoba pendekatan pembelajaran mendalam. Banyak guru yang merasa metode lama sudah nyaman. Mereka takut mencoba inovasi dan berkolaborasi. Hal ini merupakan ciri-ciri fixed mindset. Yang lebih mengkhawatirkan, pada saat menganalisis rapor pendidikan 2025 bersama dengan tim manajemen sekolah menunjukkan penurunan di numerasi dan karakter, respons yang muncul justru mencoba menutupi masalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan sidik, kejujuran, dan amanah, tanggung jawab. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, yang bersifat non-formal, seperti komunitas belajar, kombel, antar mata pelajaran. Saya melihat adanya suatu pemisah antara nilai kepercayaan, amanah, untuk tanggung jawab untuk memberikan pengajaran terbaik dan inovasi, fathonah, yang secara lisan selalu saya junjung tinggi, dengan praktik nyata di lapangan. Maka dari hal tersebut, saya sadar, solusi utamanya adalah mengubah pola pikir. Namun tantangannya besar. Bagaimana menghilangkan anggapan bahwa kegagalan itu aib yang harus disembunyikan? Berikutnya menanamkan nilai-nilai luhur hal ini seperti sidik, amanah, dan fathonah agar tidak terdengar asing atau hanya sekadar ceramah, namun relevan dan dapat diterapkan sebagai alat manajemen di era digital. Selanjutnya memastikan keterlibatan dan diskusi jujur mengingat posisi saya sebagai kepala sekolah, guru dan tendik mungkin akan cenderung setuju tanpa adanya perdebatan kritis. Maka untuk mengatasi tantangan tersebut lahirlah program Siaga Iman yang saya eksekusi dalam satu pertemuan interaktif bernama Digmate, Diskusi, Inovasi Growth Mindset, dan Amanah Tumbuh. Melalui 3 tahapan. Tahap awal, saya mengucapkan salam, berdoa, dan mulai dengan refleksi ikhtiar. Saya mengajak semua merenungkan surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Growth mindset adalah ikhtiar dalam keimanan kita. Ya, refleksi ini penting Bapak dan Ibu untuk menuju perubahan. Ingat Bapak dan Ibu, di dalam surah Al-Quran, ya, surah Ar-Ra'd ayat 11, yang dalam inti yang mengatakan Bapak dan Ibu, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Inilah tahap inti, aksi nyata yang dirancang untuk memecahkan masalah sekolah, berakar pada growth mindset dan nilai luhur Islam. Para peserta dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing mewakili satu pilar kepemimpinan sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fathonah, cerdas bijaksana, dan taplik, menyampaikan. Mereka dihadapkan pada realitas yang perlu diatasi. Setiap kelompok mengambil 1 dari 4 kasus krusial, rendahnya kehadiran guru di kombel, minimnya kolaborasi kokurikuler, ketakutan akan kritik, atau kesenjangan komunikasi dan etos kerja. Tugas mereka, menganalisis kasus dan merumuskan minimal 3 solusi inovatif. Solusi ini wajib bersandar pada sifat kepemimpinan yang mereka wakili, sekaligus menerapkan prinsip growth mindset. Diskusi berjalan intens. Kesepakatan waktu yang dibuat bersama memastikan proses ini fokus dan terarah pada tujuan kolektif. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikan temuan dan solusi mereka. Momen ini menjadi krusial. Kelompok lain bertindak sebagai pemberi umpan balik. Namun, ada penekanan kuat, kritik harus berupa saran perbaikan, bukan menjatuhkan. Inilah inti praktik growth mindset, melihat umpan balik sebagai peluang emas untuk bertumbuh. Diskusi dimoderasi agar tetap kritis, tetapi suportif. Pertanyaan pemantik utama menggema, apa indikator keberhasilan yang akan Anda ukur? Jika gagal, apa rencana perbaikan, ikhtiar? Tahapan ini bukan hanya mencari jawaban, namun membentuk mentalitas, pemimpin yang jujur, terpercaya, cerdas, dan komunikatif, yang memandang tantangan sebagai latihan untuk terus berkembang. Sebuah langkah nyata menuju perubahan yang didorong oleh mindset bertumbuh dan integritas Islami. Setelah menetapkan komitmen, tahap penutup Digmate berfokus pada perwujudan tanggung jawab pribadi dan penyerahan hasil usaha. Setiap peserta diinstruksikan untuk mengisi jurnal digital, ikrar amanah, di Padlet,
di mana mereka menuliskan nama dan 3 aksi nyata spesifik yang akan mereka implementasikan sebagai perwujudan tanggung jawab atas peran kepemimpinan masing-masing. Ikrar ini kemudian dikumpulkan sebagai bahan monitoring pribadi saya. Akhir sesi ditandai dengan doa bersama, yang berfungsi sebagai bentuk tawakal, sikap berserah diri kepada Tuhan setelah melakukan ikhtiar, usaha terbaik, secara kolektif, sistematis, dan bertanggung jawab penuh. Program Siaga Iman telah berhasil menciptakan sinergi yang kuat antara nilai-nilai Islam, sidik, amanah, patonah, dan mentalitas maju grow mindset. Dampaknya positif terlihat signifikan di SMA Negeri 1 Kota Bahagia. Perubahan pola pikir dan bahasa di mana diskusi internal kini didominasi oleh bahasa yang membangun dan optimis. Staf tidak lagi mencari kambing hitam, melainkan melihat tantangan sebagai motivasi untuk berinovasi. Berikutnya, komitmen untuk jujur, sidik dalam pelaporan data, bukan untuk dihukum, namun untuk perbaikan. Nilai sidik dan amanah serta patonah kini terasa sangat kontekstual sebagai etika profesional transformatif, membuktikan bahwa kepemimpinan Islam adalah tentang tindakan nyata bukan sekedar ritual. Guru dan tendik menunjukkan tingkat kepuasan tinggi, mereka merasa dihargai dan melihat grow mindset sebagai kerangka berpikir optimis yang kuat yang diperkokoh oleh kelandasan keimanan, ikhtiar, dan tawakal. Singkatnya, Siaga Iman berhasil menambahkan budaya perbaikan berkelanjutan, integritas data, dan kolaborasi yang didorong oleh semangat keimanan dan keyakinan bahwa setiap masalah adalah peluang untuk tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari Dewi. Sebagai guru, melihat sendiri dampak luar biasa dari program Siaga Iman ini. Guru dan tendik jadi lebih terbuka dan tidak malu bertanya. Karena nilai sidik membuat mereka jujur dalam mengakui kesulitan. Nilai amanah membuat mereka menyelesaikan tugas dengan usaha maksimal. Yang paling terasa, konsep Fatonah yang digabungkan dengan grow mindset telah mengubah mentalitas mereka. Mereka tidak lagi gampang bilang tidak bisa, tapi justru tertantang untuk terus belajar dan mencari cara agar pintar. Program ini sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bagian tata usaha juga ikut merasakan perubahan positif berkat Siaga Iman. Saya menerapkan nilai amanah dalam melayani dengan cepat dan akurat, memastikan setiap berkas tersimpan dengan sidik, benar, dan jujur. Konsep grow mindset yang didorong oleh Fatonah juga membuat staf TU tidak takut belajar sistem digital yang baru. Kami selalu berusaha mencari cara yang lebih cerdas dan efisien agar pelayanan sekolah makin baik. Program ini bukan hanya untuk guru dan tendik, juga menyebar semangat profesional sosialisme dan perbaikan diri ke seluruh warga sekolah. Terima kasih. Bapak dan Ibu, faktor kunci keberhasilan saya beralih dari pemutus keputusan menjadi fasilitator musyawarah. Kami buktikan dengan fondasi sidik, kegagalan hanya proses belajar dan inovasi. Fatonah, praktik baik ini, Siaga Iman membuktikan bahwa kepemimpinan yang berkarakter pada iman dan semangat untuk terus tumbuh adalah kunci menuju SMA Negeri 1 Kota Bahagia yang adaptif dan berkualitas unggul. Demikian praktik baik ini, Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.